Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Oktavia, mahasiswi dari Universitas Megareski, Prodi S1 Farmasi Ali Jenjang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kimia klinik. Di sini saya akan membahas mengenai rangkuman materi spesimen antara lain spesimen feses, darah, urin, sperma, dan sputum. Untuk materi yang pertama yaitu pemeriksaan spesimen feses. Pemeriksaan spesimen feses adalah cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Escherichia coli, Staphylococcus, dan bisa mendeteksi penyakit lainnya. Untuk indikasi pemeriksaan yang pertama yaitu adanya diare dan konstipasi, yang kedua yaitu adanya penyakit saluran pencernaan, dan yang ketiga yaitu adanya darah dalam tinja. Untuk syarat pengumpulan feses yang pertama yaitu tempat harus bersih dan kedap udara. Kemudian diperiksa 30-40 menit setelah dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, maka bisa kita simpan pada lemari es. Yang kedua, pasien dilarang untuk menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, sebaik mungkin itu diambil pada daerah yang mengalami kelainan. Yang keempat yaitu untuk pasien oksiuris itu kita menggunakan metode Scott tape dan metode objek glass. Kemudian pada saat pengiriman tinja itu bisa kita menggunakan wadah yang terbuat dari kaca atau bahan lain seperti plastik dan bertutup ulir. Kemudian bagaimana penyimpanan dari feses itu pada waktu di bawah 1 jam itu kita gunakan pada suhu ruang. Kemudian pada saat 1 jam atau 1 jam ke atas itu kita bisa menggunakan seperti media transport yaitu Pepton water. Untuk pengiriman itu di bawah 1 jam pada suhu ruang. Bila tidak memungkinkan itu kita gunakan media transport. Kemudian bagaimana waktu pengambilan feses? Untuk waktu pengambilan feses itu bisa kita lakukan setiap saat, terutama pada saat feses itu masih segar. Kemudian prosedur pengambilan feses itu ada 3. Yang pertama yaitu pada orang dewasa, yang kedua pada orang dewasa tidak mampu defekasi sendiri, dan yang ketiga yaitu pada bayi. Untuk cara penanganan juga terdapat ada 3. Yang pertama untuk parasit, yang kedua untuk bakteri, dan yang ketiga untuk virus. Untuk parasit kita gunakan atau kita mengawetkan menggunakan larutan NIF dan larutan formalin. Dan yang kedua, untuk bakteri itu kita segera lakukan pemrosesan karena ada bakteri yang tidak tahan terhadap perubahan pH dan temperatur. Kemudian untuk virus juga segera kita kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan disimpan dalam cool box atau lemari pendingin. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu cara pengawetan. Bagaimana cara pengawetan feses? Yaitu kita bisa gunakan larutan formalin 10%, dan yang kedua bisa kita lakukan memakai larutan polivinil. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses yaitu yang pertama itu penyakit saluran pencernaan, hati dan pankreas serta enzim itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan sampel feses. Melihat apakah penderita ini pankreasnya berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua itu penyakit gastrointestinal seperti diare berkepanjangan, jumlah peningkatan gas, mual, muntah, diare atau tinja berdarah. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit kanker usus besar, melihat apakah ada darah yang bersembunyi pada feses. Selain itu juga kita bisa melihat apakah ada infeksi pada feses tersebut atau penderita tersebut. Kemudian salah satu contoh penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan feses yaitu adalah askariasis. Askariasis pada pasien dengan gejala yang berat itu akan merasakan mual, muntah, dan terdapat cacing pada saat buang air besar atau muntah. Maka dari itu segera kita lakukan pemeriksaan atau dibawa ke dokter untuk bisa diidentifikasi. Kemudian untuk gejalanya itu ada 2, gejala awal dan fase lanjut. Untuk gejala awal itu pasien akan merasakan mual, muntah, demam, sakit kepala, dan berlangsung selama 21 hari. Untuk fase lanjut itu telur cacing akan berdomisili ke usus menjadi cacing dewasa sehingga pasien akan merasakan sakit perut, diare, bahkan tinjahnya itu berdarah.
Kemudian untuk faktor pencetusnya yaitu usia dan cuaca, dan terakhir itu adalah sanitasi. Untuk pengobatan pada penderita atau penyakit askariasis ini, biasanya dokter akan memberikan obat seperti albendazol, mebendazol, atau ivermectin. Kemudian untuk nilai normal sampel, yaitu ada pemeriksaan makroskopis, ada pemeriksaan mikroskopis. Untuk pemeriksaan makroskopis itu melihat jumlahnya, kemudian warnanya kuning kehijauan, bentuknya, kemudian dia agak lunak dan berbentuk, kemudian tidak ada lendir, kemudian parasit juga tidak ada, dan darah tampak pun juga tidak ada. Untuk pemeriksaan mikroskopis itu melihat apakah ada eritrosit dan makrofagnya itu tidak ada, kemudian leukositnya sedikit, kemudian terdapat jumlah sisa makanan sekitar 30%, dan jumlah atau jentik cacing atau telur cacing itu tidak ada. Itulah pembahasan mengenai pemeriksaan sampel feses. Untuk pemeriksaan spesimen sputum. Sputum adalah lendir yang dibawa oleh paru-paru, bronkus, dan trakea untuk dibatukan, kemudian atau dikeluarkan atau bahkan ditelan. Kemudian untuk pengambilan spesimen sputum ini, yaitu yang pertama itu diambil pada tempat yang terbuka dan jauh dari kerumunan, maksud saya. Yang kedua diambil pada posisi berdiri atau agak condong ke depan. Kemudian yang ketiga itu diambil pada nafas sedalam mungkin, sekuat-kuat sampai dirasakan bahwa dahak ini akan keluar. Untuk waktu pengambilan sputum itu ada 3, yaitu dahak pagi, dahak sewaktu, sama dahak semalam. Untuk dahak semalam itu dahak yang diambil atau dikumpulkan selama 24 jam dan diambil di rumah pasien biasanya. Untuk dahak pagi, maksud saya itu dahak yang diambil pada saat bangun tidur. Untuk dahak sewaktu itu adalah dahak yang dihasilkan oleh penderita pada saat kunjungan atau pemeriksaan. Untuk label wadah pada spesimen sputum itu adanya tanggal pemeriksaan, kemudian adalah jenis pemeriksaan dengan jenis sampel. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan spesimen sputum itu ada tuberkulosis, ada pneumonia, asbes paru, dan bronkitis. Kemudian bagaimana penyimpanan dari spesimen sputum itu bisa kita segera lakukan pemrosesan atau dikirim ke laboratorium. Bila tidak memungkinkan atau disimpan terlebih dahulu, itu bisa kita simpan pada lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dan bisa juga kita berikan larutan CPC 2% dan sodium chloride. Itulah pembahasan mengenai spesimen sputum. Kemudian membahas mengenai spesimen urin. Urin adalah hasil penyaringan dari darah oleh ginjal, kemudian dikeluarkan melalui saluran atau kandung kemih menjadi urin. Tujuan dari pemeriksaan urin ini yang pertama untuk mengetes kehamilan, yang kedua untuk mendeteksi gejala penyakit, yang ketiga untuk mendiagnosis penyakit, yang keempat untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian jenis waktu pengambilan urin itu ada 4. Yang pertama urin sewaktu, kedua urin 24 jam, yang ketiga urin pagi pertama, yang keempat urin pagi kedua. Untuk cara penanganan urin, yaitu urin yang kita tampung itu harus segera diproses, karena bila tidak itu akan menyebabkan pertumbuhan bakteri, bahkan dapat mengubah morfologi dan struktur dari urin tersebut. Maka dari itu hasil yang kita peroleh nanti bisa saja negatif atau positif palsu. Kemudian kita juga harus memperkirakan jarak waktu tempuh kita ke laboratorium, sehingga bisa kita pastikan apabila lebih dari 2 jam itu terlebih dahulu bisa kita simpan pada alat refrigerator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian untuk cara pengawetan itu disebabkan pengawetan ini biasanya disebabkan karena penundaan dari pemeriksaan spesimen urin. Maka dari itu untuk mencegah perkembangbiakan bakteri, kita harus lakukan pengawetan. Biasanya dilakukan dengan metode pendinginan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dan ada juga pengawetan secara kimia menggunakan larutan seperti yang bersifat bakterisidal.
Kemudian untuk penyakit yang berhubungan dengan spesimen urin ini itu ada infeksi saluran kemih, kemudian ada kerusakan otot, kemudian kerusakan jaringan, kemudian infeksi saluran kemih, diabetes, dan liver. Kemudian untuk pengawet dari spesimen urin itu bisa menggunakan toluen, kemudian asam klorida, natrium karbonat, kemudian formalin dan lain sebagainya. Itulah pembahasan singkat mengenai spesimen urin. Kemudian mengenai spesimen darah. Pemeriksaan spesimen darah adalah serangkaian pemeriksaan dengan menggunakan sampel darah yang kita dapat dari pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu. Apa tujuan dari pemeriksaan spesimen darah? Yaitu yang pertama, kita bisa mendeteksi adanya efek keracunan. Kedua, efek obat. Yang ketiga, mengetahui fungsi organ tubuh. Kemudian yang keempat, mendeteksi adanya penyakit. Dan yang terakhir itu untuk pemeriksaan kesehatan secara umum. Bagaimana cara pengambilan spesimen darah? Cara pengambilan sampel spesimen darah itu bisa melalui dua tempat, yaitu dari darah kapiler, yang kedua dari darah vena. Bagaimana cara penanganan dari sampel darah? Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan sampel darah itu, yaitu yang pertama suhu, kemudian kedua cahaya, yang ketiga pelabelan, yang keempat pengemasan, yang kelima transportasi. Sampel yang sudah kita dapatkan itu, yang kita sudah dapatkan dari pasien itu kita diamkan selama 30 menit sebelum dilakukan sentrifugasi atau pemisahan serum. Kemudian kita juga bisa menyimpan sebagian serum itu untuk pemeriksaan lanjutan. Kemudian bagaimana cara pengawetan dari spesimen darah? Untuk pengawetan spesimen darah itu kita menggunakan yang namanya antikoagulansia. Apa itu antikoagulansia? Antikoagulansia itu adalah bahan kimia yang dapat menekan, menghambat atau pengendapan dari darah itu. Di antaranya contoh-contohnya ada heparin, kemudian natrium oksalat, natrium sitrat, natrium fluorida, dan masih banyak lagi. Kemudian apa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah? Yaitu ada diabetes, kemudian ada kolesterol, yang ketiga ada malaria, keempat ada tifoid. Kemudian salah satu contoh dari penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah yaitu tadi yang saya sebutkan adalah diabetes. Faktor pencetusnya karena faktor genetik. Kemudian bisa juga faktor berat badan dan pola hidup, dan masih banyak lagi. Keluhan yang kita dapatkan pada penderita diabetes ini biasanya itu merasa haus, kemudian gampang lelah, penurunan berat badan, kemudian penglihatan kabur. Bagaimana pengobatannya? Untuk pengobatannya itu ada dua, ada terapi tanpa obat sama terapi obat. Untuk terapi tanpa obat itu bisa kita lakukan dengan diet dan melakukan olahraga. Kemudian yang kedua itu terapi obat, itu pasien akan mengonsumsi obat hiperglikemia dan obat atau menggunakan insulin. Sekian materi mengenai spesimen darah. Kita lanjut mengenai spesimen sperma. Untuk materi ringkasan terakhir, saya akan membahas mengenai spesimen sperma. Apa itu sperma? Sperma atau biasa disebut spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini berukuran kurang lebih 50-60 mikrometer. Sel ini merupakan sel yang teristimewa dan padat yang tidak mengalami pembelahan dan pertumbuhan lagi. Bagaimana sih cara memperoleh dari spesimen sperma? Banyak orang tidak mengetahui bagaimana cara memperolehnya. Ada 5 cara memperoleh spesimen sperma. Yang pertama yaitu masturbasi. Metode ini merupakan metode yang paling dianjurkan. Kemudian yang kedua yaitu coitus interruptus, itu adalah menyela atau menghentikan hubungan ketika sperma akan keluar. Kemudian yang ketiga yaitu coitus kondomatosus, yaitu dengan menggunakan kondom. Tetapi metode ini tidak dianjurkan karena permukaan dari kondom itu ada bahan-bahan yang dapat mempengaruhi atau melemahkan sperma. Kemudian yang ketiga yaitu vibrator.
Alat ini memiliki berbagai macam ukuran, dan ketika penis kita tempatkan pada alat ini, itu akan muncul rasa atau sensasi seperti masturbasi. Kemudian yang kelima adalah reflux setelah senggama, yaitu dengan memeriksakan atau mengambil sperma yang sudah masuk ke dalam vagina. Kemudian bagaimana cara pengawetan dari sampel spesimen sperma, yaitu dengan menggunakan metode freeze drying. Bagaimana dengan pengambilan spesimen sperma, yaitu yang pertama melakukan puasa seksual kurang lebih 2-7 hari. Kemudian yang kedua, menggunakan wadah yang bersih, tidak terbuat dari logam, plastik ataupun karet. Kemudian yang ketiga yaitu memeriksakannya selama 1 jam. Kemudian yang keempat yaitu untuk penyimpanannya tidak boleh di bawah 20 derajat Celcius ataupun di atas 40 derajat Celcius. Karena mengenai penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu leukositospermae, artinya terdapat sel darah putih pada air mani. Kemudian yang kedua adalah necrosospermae, artinya sel sperma ini dalam keadaan mati. Kemudian yang ketiga adalah teratozospermae, artinya sel sperma ini dalam keadaan tidak normal. Bagaimana mengenai faktor pencetusnya? Untuk faktor pencetusnya yang pertama karena pengaruh suhu, yang kedua yaitu morfologi atau jumlah dari sel sperma, dan yang ketiga yaitu paparan. Paparan bisa dari panas, radiasi, kemudian pelarut, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pengobatannya? Untuk pengobatan yang pertama, kurangi merokok. Yang kedua, kurangi mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Dan yang keempat, hindari penggunaan ponsel. Itulah ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.